Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, apa maksud Prabowo ingin bertemu dengan Anies Baswedan ya? Nampaknya kalau kita melihat dengan berita-berita yang ada hari ini, begitu kan? Saya kutip dari oleh Solihin MS, seorang pemerhati sosial dan politik ya. Dia mengatakan begini, Anies telah disingkirkan oleh Kim, apa maksud Prabowo ingin bertemu dengan Anies Baswedan? Apa maksudnya begitu ya? Saya kira bahwa sampai hari ini saya cari dari berbagai sumber begitu kan ya. Ternyata ini sebuah tulisan, di mana tulisan itu mengungkapkan bahwa ya ketika Anies Baswedan sudah disingkirkan oleh Kim, apakah Prabowo butuh Anies Baswedan? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, gambaran besar ya. Saya kira tidak mungkin seorang Prabowo ini ya akan bertemu dengan Anies Baswedan atau Anies Baswedan ditawari menteri atau ditawari jabatan-jabatan strategis begitu kan. Kenapa? Ya tidak mungkin karena seorang Prabowo kalau Anies Baswedan dikasih jabatan, dikasih kesempatan ya semuanya di situ begitu kan, pada kenyataannya adalah menjadi ancaman kepada seorang Prabowo di tahun 2029. Kenapa? Karena Anies Baswedan itu begitu kan ya, sampai hari ini elektabilitas dan popularitasnya walaupun belum ya menjadi calon gubernur DKI Jakarta ya, ini sudah naik begitu kan. Sedangkan yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta berdarah-darah untuk menaikkan elektabilitas dan popularitasnya. Artinya apa? Artinya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini sangat solid sekali begitu kan. Apalagi nanti begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan ditawari jabatan misalnya dari seorang Prabowo, maka bukan tidak mungkin ya. Ini yang dibaca di situ adalah Anies Baswedan. Apalagi nanti punya prestasi begitu. Sama aja nanti orang bilang sama aja ini akan memelihara anak macan. Orang itu sudah mengatakan seperti itu begitu kan. Tapi lihat saja nampaknya kalau seorang Anies Baswedan gabung kepada seorang Prabowo, ini juga ada plus minusnya. Plus minusnya di situ adalah oke lah ya, Anies Baswedan bisa berkiprah punya jabatan untuk mempersiapkan diri di tahun 2029. Satu sisi pendukung-pendukung anak abah ini ya tidak mungkinlah mereka bergabung pada istana. Kalau toh pada hakikatnya kita anak-anak abah sudah mengkritik PKS karena gabung kepada Kim Plus, tiba-tiba Anies Baswedan menjadi menterinya, menjadi orang-orang istana, ya sama aja antara Anies dengan PKS itu. Nah ini yang kemudian dibaca oleh masyarakat. Tapi saya kira susah untuk para pendukung-pendukung ini begitu kan. Karena fanatik dalam arti politik kita ya, semuanya itu fanatik dalam politik kita. Pendukung PKS beda, pendukung Anies Baswedan beda, pendukung Prabowo, pendukung Gibran, pendukung Jokowi, semuanya sudah dipecah-pecah. Fanatik itu begitu kan. Inilah yang kita muncul. Maka yang saya amati begitu kan, tidak mungkin seorang Prabowo ini akan bertemu dengan Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, dan juga tidak mungkin seorang Prabowo memberikan ya jabatan kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan kalau diberikan jabatan, saya yakin dan saya yakinnya semuanya akan sukses dan itu orang akan melihat di tahun 2009. Ya, tapi saya kira ini agak mustahil ya, agak mustahil di situ. Coba kita baca ini. Anies telah disingkirkan Kim, apa maksud Prabowo ingin bertemu dengan Anies Baswedan? Mari kita baca terlebih dahulu. Ini nampaknya ya. Nampaknya ini lumayan bagus begitu tulisan-tulisan seperti apa yang kemudian dikutip oleh Solihin ini begitu kan ya. Saya coba bacakan ya di sini. Rencana pertemuan Prabowo dengan Anies Baswedan diduga karena paslon Kim, yaitu RK Suswono tidak mendapatkan dukungan dari warga Jakarta. Besar kemungkinan pasangan RK dan Suswono gagal menjadi gubernur warga Jakarta ya di Jakarta atau Wagub. Maka segala upaya pun ditempuh. PKS sendiri yang telah membuang Anies kabarnya telah menyatakan siap menjadi mediator untuk mempertemukan RK dengan Anies Baswedan. Tapi rupanya niat itu cuma bertepuk sebelah tangan karena ada anak abah yang menolak ya secara logika. Ini bagus tulisannya begitu kan ya.
Terus kemudian warga Jakarta sudah jelas-jelas menolak RK yang boleh dibilang ya musuh pendukung Persija. Secara prestasi RK juga tidak bagus di Jabar, bahkan boleh dibilang gagal dan hampir mendapatkan rapot merah. Pada RK juga gubernur tega memecat guru honorer. Bagi warga Jakarta ya RK citranya sudah sangat buruk. Prabowo dan Gerindra sebagai komandan Kim bersama Jokowi telah sengaja menyingkirkan Anies termasuk di dalam PKS. Kiranya saat ini semua partai Kim sudah mengkhianati Anies Baswedan ya. Bahkan dalam konteks ini ya segala upaya memujuk ya Anies sudah tidak berpengaruh ya lagi bagi perjalanan politik Anies ke depan. Semua elit partai Kim saat ini sudah jadi sandra di boneka seorang Jokowi. Sikap dan mulut manis apapun dari mereka hanya untuk memanfaatkan Anies untuk kepentingan partainya masing-masing, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saat ini Prabowo dan Jokowi 11-12 sama-sama ya oligarki, Taipan dan Cina komunis dan pendukung politik dinasti, kabarnya ya dalam tulisan itu. Bahkan walaupun Prabowo seorang militer, tapi sikapnya tidak beda dengan antek Cina ya, yang telah menghilangkan prioritisme ya terhadap bangsa dan negara. Bahkan Luhut lebih tepat disebut negara karena telah menjual kedaulatan Indonesia. Selama Pak Prabowo terus mendukung bahkan memuji Jokowi, tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang Prabowo, apalagi jika harus menghadapi para penjajah Cina sudah seperti Miong yang menakutkan. Bahkan Anies adalah satu-satunya pimpinan yang lurus, jujur, terus tulus cinta rakyat dengan negara serta berani melawan kezaliman penguasa dan penjajahan ya. Beberapa alasan kenapa rezim Jokowi lagi tanpa ini. Inilah yang kemudian menjadi dorongan mereka ya. Untuk kabarnya begitu kan ya, untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Tapi kita analisis begitu kan. Coba kita begini. Kim, apakah mungkin mereka akan menang? Itu pertanyaannya. Saya kira Kim itu akan menang ya. Karena Pramono dan Rano Karno walaupun mencoba apapun ya mengambil hati masyarakat DKI Jakarta, itu belum mampu mereka mengalahkan Kim untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu nanti di Pilpres, ketika pencoblosan. Nampaknya anak-anak Abah ini ya melihat dengan situasi politik ya, apalagi ada dorongan jangan golput, apalagi ada dorongan jangan kemudian ya coblos semuanya. Tapi pada kenyataannya dua orang ketar-ketir ya, pada Kim Plus juga ketar-ketir, Pramono Rano Karno juga ketar-ketir, takut anak-anak Abah dan warga Jakarta. Lalu kemudian ada kotak kosong, lalu kemudian golput dan suara tidak sah itu menang. Dan ini yang menjadi ketar-ketir di situ. Sehingga apa yang kemudian ya kita lakukan? Bukan tidak mungkin. Ya seperti PKS mungkin ada sudah perintah begitu kan untuk mendekati Anies Baswedan. Karena cara-cara itulah yang kemudian anak-anak Abah ini menjadi potensi kekuatannya sangat luar biasa. Tapi kalau Prabowo ingin bertemu dengan Anies Baswedan, saya kira jauh begitu kan ya. Apa hubungannya juga begitu? Itu satu. Yang kedua adalah apakah seorang Prabowo nanti bisa jadi antek-antek Cina? Apa yang kemudian disebutkan dalam tulisan ini? Saya kira bukan tidak mungkin dalam pintu masuknya di situ begitu kan ya. Tapi pemikiran seorang Prabowo ya bukan Cina, tapi ya Amerika begitu kan, dengan teknologi-teknologi yang sangat canggih ya. Ya kalau perdagangan yang kemudian bagus begitu kan, perdagangan yang kemudian bisnisnya lancar ya mungkin merujuk pada bisnis kepada Cina begitu. Tapi secara teknologi mereka masih menganut Barat begitu kan ya. Yang saya amati di situ begitu. Makanya perkuat teknologi, perkuat persaingan global, ya, perkuat ekonomi begitu kan, karena rujukannya adalah mereka Barat ya. Tapi inilah yang kemudian ya tidak mau lagi begitu kan, kalau toh pada hakikatnya nanti menjadi antek-antek itu ya kita kan kita tahu bahwa seorang Jokowi sudah beberapa kali ini terjebak dengan pola-pola orang-orang bisnis Cina begitu kan. Ini yang kita amati begitu. Yang ketiga adalah masalah soal pertemuan ini begitu kan ya. Saya kira jauh begitu untuk pertemuan itu. Walaupun Anies Baswedan sudah tidak dipilih oleh Kim, oleh PKS, saya kira agak jauh bagaimana Anies Baswedan tidak bisa punya jabatan di tahun 2029. Karena
Kalau Anies Baswedan dikasih jabatan, wah selesai sudah. Ya mungkin tidak ingin kembali di situ begitu. Ya inilah politik, bisa saja salah analisis saya, bisa saja benar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.